sidang hari ini ditunda karena apa sih Bang mungkin? Bukan ditunda. Agenda sidang kan pembuktian. Pembuktian itu ada dua. Pembuktian surat, kemudian pembuktian saksi. Nah, pada pembuktian surat kita kan udah hadirkan bukti surat dan visual pada waktu tahun 2022. Nah, di situ kan jelas Iris mengatakan bahwa mereka dia harmoni, tidak pernah terjadi pertengkaran. Kemudian ya mereka akan sehidup semati. Nah, itu kan udah kami buktikan dengan bukti digital di acara Ambiar itu, Trans TV ya. Kalau untuk saksi sendiri Bang, mungkin hari ini ada yang dihadirkan atau ada sih Bang? Ya, untuk saksi memang kita udah bilang ke majelis hakim ada kendalanya. Kendalanya itu satu ya, kan saksi itu kan diminta dari pihak keluarga terdekat. Nah, keluarga dekatnya kan memang ada dua, dia bersaudara kan. Ya, adiknya Aditya Joni dan Panji Joni. Nah, kalau untuk Aditya kan dia sibuk dengan kampanye sebagai caleg DPR RI, ya kan? Nah, tidak bisa. Kemudian untuk Panji dia nggak bisa juga karena dia yang menjaga bapaknya di rumah sakit. Nah, itu kendalanya. Kita akan berupaya minggu depan karena kesaksian ini kan dikasih waktu kita dua kali. Nah, jadi masih ada untuk minggu depan. Kemudian kan ada saksi yang direkomendasikannya stafnya Amar. Nah, karena dia udah bekerja dengan orang lain sekarang, ya kan otomatis ya nggak bisa, harus minta izin dari pimpinannya. Kalau untuk minggu ini dia tidak bisa, mudah-mudahan minggu depan ya insya Allah dia bisa. Bang, pada minggu kemarin kan sempat disinggung perihal saksi yang mengatakan bahwa Bang Amar menstok minum-minuman keras, bisa dibilang kayak gitu di kulkasnya. Mungkin hari ini sanggahan dari pihak Abang seperti apa sih Bang? Ya, sebenarnya kan gini, dari ART kan mengatakan bahwa dia melihat di kulkas itu di stok oleh Amar bir bintang. Itu minuman keras menurut dia. Nah, kita buktikan sekarang bahwa bir bintang itu bukanlah minum keras. Nah, kita udah perlihatkan tadi kan. Jadi itu ya kita berikan ke hakim bahwa berarti kan keterangan dari saksi ART ini kan tidak benar. Karena itu kan yang dikatakan bir bintang. Nah, itu jadi bir bintang itu yang, dan kayak kita koordinasi Pak Amar kan yang diminum itu kan yang tadi yang 0%. Berarti sama sekali tidak ada kadar alkoholnya dalam bir kalengan tersebut ya Bang ya? Nggak ada, ya tengok juga nanti. Kalaupun dia bilang botol, ya sekarang ditengok aja nanti bir bintang apa minuman keras. Kan tidak, itu kan ada label halalnya. Ini juga bisa membuktikan bir itu model seperti apa. Jadi juga menunjukkan bir itu ke kita di persidangan juga nggak ada bukti. Dia hanya bilang bir bintang ya, bir bintang kan banyak. Untuk detailnya sendiri itu dari pihak sana sendiri nggak jelas gitu ya? Ya, dia mendapatkan bir, ya tunjukkan birnya itu bahwa bir itu kan Cuma ada yang akan kita, tadi kan dari pihak pengacaranya kan berkilah juga bahwa katanya di botol bir bintang itu katanya yang nanti akan dihadirkan. Ya kalau dihadirkan belakangan bisa aja dibelinya di Alfamart, ya kan? Mungkin dibeli, mungkin di tempat yang beralkohol, tapi mereknya berbintang apa tidak ya kan? Ya nanti ya kita anggap karena mereka kan udah dikasih kesempatan untuk pembuktian. Kalau mau nambah bukti itu kan ya kita akan tolak. Karena apa? Karena dia udah diberi kesempatan untuk pembuktian itu 2 minggu. Terakhir ini hari, ya, dia tidak menghadirkan. Tapi karena kita hadirkan bir bintang tadi, dia berkilah, wah ini bukan itu, dia yang pakai botol kaca katanya. Ya bening, ya tapi kan tetap bir bintang. Kan nggak mungkin akan dirubah nanti dengan wine, dengan apa ya, kan nggak mungkin. Kalau itu terjadi ya, itu
itu berarti bukti palsu. Tapi saat abang mengkonfirmasi langsung ke Bang Amar pada saat jenguk kemarin, mungkin tanggapan dari Bang Amar sendiri terkait yang minuman keras tersebut yang disebutkan oleh saksi seperti apa sih, Bang? Ya kalau Amar itu kan itulah yang ditunjukkan minuman yang kita hadirkan itu. Bir bintang itu yang bir kaleng yang dia sering minum, tapi itu persen 0%. Kemudian dia sering minum di rumah itu kopi dari kampungnya dari Solok Selatan. Jadi itu yang dia selalu minum di rumah, dia nggak pernah minum minuman keras. Ya informasi terakhir kami kan hari Senin ketemu Amar di tahanan. Mungkin untuk selanjutnya nanti agennya seperti apa sih Bang? Mungkin apa yang akan abang tunjukkan nanti pada saat persidangan? Ya kami minggu depan akan meminta akan menghadirkan saksi manakala kan dikasih kesempatan, tapi manakala memang saksinya nggak ada nanti ya kita nggak masalah. Sebenarnya kan ya dari gugatan ini kan udah bisa kita bantah ya 3 poin yang bisa kita. Satu kan perselisihan percekcokan pertengkaran terus menerus ini kan bisa kita bantah juga sejak tahun 2020 katanya kan. Nah 2020 ini kan sampai sekarang sampai 2023 lah. Nah, di acara Ambiar tahun 2022 kan jelas mereka mengatakan berdua itu termasuk Iris sendiri kan mereka ya nggak pernah ada pertengkaran, kemudian mereka harmonis, malah mereka berjanji hidup semati, berarti kan dari itu kan terbantahkan dengan bukti itu. Kemudian masalah minum keras ya itu kan bir bintang bukan minum keras. Nah sekarang yang mananya? Jadi sebenarnya kami tidak mengajarkan saksi juga, itu kan gugatannya juga dalil sudah bisa kita bantahkan tanpa harus ada saksi, karena kan dalam sistem pembuktian saksi itu kan bukan nomor 1 karena di pidana iya di pidana itu kalau saksi itu ya itu keterangan pembuktian nomor 1, tapi kalau di perdata itu nomor 2. Yang pertama itu bukti surat dan bukti tertulis dan seperti benda gitu ya kayak bir yang kami hadirkan itu kan lebih kuat daripada keterangan saksi. Bang, bicara kemarin sempat menyebut Amar sendiri, sempat ada pesan ya dari Amar sendiri atau mungkin juga kondisinya Mas sekarang Kondisi yang mana ini? Kondisi Amar sendiri, maksudnya pas jenguk kemarin gitu. Kondisi Amar sehat kalau untuk kesehatannya. Kondisi fisikisnya tetap labil karena sampai sepanjang perkara 3 poin ini yang misalnya masalah pidananya, masalah narkoba ini sampai di mana hukumannya, kemudian masalah perceraiannya gimana keputusan nanti, kemudian masalah sakit bapaknya pasti ada kan labil. Nggak akan mungkin ini penyakit yang 3 ini belum sembuh, pasti dia akan labil, tidak akan seperti semula. Berarti dari casing sendiri terlihat bahwa Amar belum butuh support orang dekatnya gitu, maksudnya selain keluarga sendiri, biasanya ya mungkin untuk pasangan juga kayak gitu ya. Ya kan kalau untuk kasus pidana kan jelas kan ya dari keluarganya ya mungkin lebih tahu wartawan daripada saya sebenarnya ya kan. Jejak digital kita tengok kan pasti nggak ada lah dukungan dari istrinya ya, walaupun sebenarnya kan kita menghimbau secara kemanusiaan lah ya. Contohnya gini kan Amar ini udah 4 tahun berkumpul dengan Iris, tentu ada suka dukanya ya, pasti ada manisnya juga. Masa ya anggaplah itu jodoh, rezeki itu kan maut yang menentukan ya kan. Apa harusnya terindikasi sama kita dia seperti menengok musuh gitu ya kan. Ya kalau musuh ya mungkin nggak akan mungkin di indikasinya begitu, maksudnya nggak dikunjungkan, maksudnya oke lah dia jangan nengok pribadinya, mungkin udah benci sama Amar ya, tengoklah anaknya yang memang itu kan nggak akan bisa dihapus itu bahwa itu mantan anak, nggak akan bisa. Jadi kan ya orang kolega biasa aja yang nggak pernah hidup sama kita, begitu sakit Allah
malah memerintahkan kita untuk menyenguk orang sakit, itu kan ibadah, ya kan? Nah, kemudian orang yang dapat musibah. Nah, sekarang amar ini kan musibah, bukan kejahatan. Karena dia kan karena keadaan biasa memakai lagi dan tidak ada dalam undang-undang itu perbuatan pidana. Kan itu korban dari penyalahgunaan narkoba ini akibat apa ya? Akibat memang ya ibaratnya beredarnya sangat mudah di negara kita. Dan memang kondisi juga mentalnya Nah, juga kemudian labil. mentalnya labil karena ya kondisi rumah tangga, kondisi ya bapaknya. Jadi ya wajar lah. Memang kalau kita tengok kan dari keterangan ahli, saya berkonsultasi dengan dokter jiwa juga kan, memang orang kayak gini kan labil. Dan yang memang untuk menyembuhkan ini kan sebenarnya dukungan keluarga dekat itu, terutama istri. Nah, itu yang paling penting. Kemudian baru lingkungan keluarga, saudara kandungnya, kemudian dukungan dari lingkungan, kemudian dukung di tempat kerjanya. Jadi kalau itu menjauh, ya dia akan kembali lagi. Apalagi kalau ada yang nyodorkan, akhirnya akan terbakar lagi. Bang, Bang, kan banyak kan dari statement amarnya sendiri ada keinginan untuk dijenguk Ibel kah atau seperti apa pengen sih? lah Bang, Apa yang disampaikan, kepengen Ibel datang ke situ, seperti apa gitu? Ya pastilah, kan udah bilang memang mereka ini berangkatnya kan dari cinta, bukan kawin paksa. Jadi kan pastilah dia kan, kemudian dia kan nengok anaknya. Ya mungkin lah, udah bilang kemanusiaan aja lah. Kita jangan nengok, ya nggak mungkin lah selama 4 tahun itu nggak ada jasanya Amar kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, jasa istrinya ke Amarnya pasti ada lah. Tapi dari pihak Amar sendiri sudah meminta Ibel kah untuk mungkin membesarkan hati untuk menjenguk atau seperti apa gitu? Dari pihak abang atau dari Ya pihak sebenarnya keluarganya? secara jelas tidak lah, secara jelas tidak. Cuma kan dengan dia selalu mengatakan dia rindu anaknya, ya pasti kan ya anaknya ya nggak mungkin anak kecil-kecil mau bisa datang sendiri ke penjara sana kan nggak mungkin, ke tahanan. Ya pasti kan dengan ibunya, itu kan bahasa Amarnya gitu, dia selalu rindu sama anaknya, dia sampai nangis. Bang, mungkin melihat sikap Ibel hingga sekarang belum mempertemukan antara anaknya dengan Mas Amar, seperti apa sih Bang melihatnya dari sikap Ibel yang mungkin bisa bilang dibilang agak keras nih, agak Bang. keras nih, tidak mempertemukan anaknya dengan Bang Amar? Ya kalau menurut saya ya satu ya, kalau menurut pendapat saya itu kan tindakan berdosa juga, menjauhi ya anak kandungnya dengan bapaknya, walaupun apapun, sekalipun kita tengok ya kasus Budiman itu, apa gembong narkoba besar, ternyata kan sebelum meninggal pun dan selama di tahanan kan istrinya malah selalu mengantarkan anaknya untuk menambah semangat. Malah pada negara juga itu sebenarnya kan kasih keistimewaan kepada keluarga dan istri dan anaknya. Apabila orang mau dihukum mati, ya kan itu yang diprioritaskan dulu untuk diberikan ya pertemuan 2 hari untuk mereka ya berkumpul. Jadi itu kan sebenarnya ya di segi undang-undang negara, ya kan, perlindungan HAM itu kan, kemudian di segi undang-undang agama, di segi hukum Islam juga, itu kan silaturahmi itu kan ibadah, kemudian juga kan memberikan support ya, karena ini kan ada ibaratnya kan anak yang dilahirkan, jadi anak kandung. Jadi sangat salah itu apabila memang tidak mengizinkan anaknya untuk menjenguk bapaknya. Mudah-mudahan kan dengan dijenguk itu kan, dengan dia tengok anaknya, mungkin kesadarannya mungkin akan tobatnya mungkin dalam ya kepada Tuhan. Kalau menurut saya. Bang, ini kan banyak yang beranggapan bahwa Aditya Joni sendiri terkesan sekarang kayak udah capek Bang gitu, sudah kurang peduli lah keluarga, tidak terlalu kurang peduli dengan Bang Amar. Sebenarnya apakah memang seperti itu Bang sekarang kondisinya antara Amar dengan keluarga sendiri kayak kurang membaik, ada menjauhi Bang Amar? Apa memang seperti itu Bang? Ataukah masih tetap support selalu? Ya kalau saya ngomong sama dia baru terakhir ya di Senin,
dia support lah. Kakak kandungnya kan nggak ada mantan kakak, ya kan, mantan istri ada, ya kan, mantan pacar ada. Tapi kalau mantan saudara kandung yang setahu saya ya secara hukum Islam juga ada. Ya sejelek-jeleknya keluarga, ya pasti disupport lah. Minimal kita arahkan dia untuk yang berbuat baik dan sadar dari kekilafannya, kesalahannya. Ya kita dorong lah kalau untuk dia bertobat. Ya kadang-kadang kan dorong dari keluarga itu kan sangat luar biasa gitu. Terakhir untuk langkah selanjutnya sendiri setelah Abang sendiri sebagai kuasa hukum Amar sendiri dan sidang berikutnya tuh mungkin mendatangkan saksi, mengupayakan atau Kami berupaya untuk mendatangkan saksi. Itu upaya kita akan kita laksanakan sesuai dengan hak kita kan, dan diberi kesempatan juga oleh pengadilan agama. Sidang tanggal berapa Bang selanjutnya? Hah? Sidang selanjutnya tanggal berapa? Tanggal 18. 18. Berarti saksi akan datang ya Ya, kemungkinan. yang penting kesempatan itu kan kesempatan terakhir bagi kita. Walaupun sebenarnya ya pembuktian saksi itu tidaklah masih, itu kan menurut kami cuma 30%. Sebenarnya dari yang lain sudah bisa kami bantahkan dengan tertulis dengan bukti ya visual. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.